Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Makanya nih Rasman, Gimana tuh kemarin kan? jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah, segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya Fadel benar, atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Belakangan, kasus yang melibatkan putri sulung Nikita Mirzani, Loli, terus menjadi sorotan halayak luas. Sejak isu ini mencuat, perhatian publik semakin meningkat, terutama setelah Fadel selaku terlapor mengumumkan bahwa ia telah menunjuk Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Pengumuman ini bukan hanya menambah ketegangan dalam kasus tersebut, tetapi juga memicu kontroversi baru yang tidak terduga. Rasman yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang tegas, kini menjadi sorotan negatif dari banyak pihak. Keputusan untuk membela Fadel justru menjadi bumerang baginya, dengan banyak warganet yang mengecam dan menyudutkan posisinya. Di media sosial, berbagai komentar pedas dan kritikan muncul, seolah-olah Rasman menjadi bagian dari masalah yang dihadapi Fadel. Semakin banyak fakta-fakta baru yang terungkap, semakin kuat suara kritik yang mengarah kepadanya. Namun, di tengah hujatan dan tekanan yang mengalir deras, Rasman menunjukkan keteguhan sikap. Ia tak gentar menghadapi semua itu. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa sebagai seorang pengacara, ia hanya menjalankan tugasnya untuk membela klien. Namun, Rasman juga pernah menyatakan bahwa ia tidak segan untuk melepaskan kasus ini jika terbukti bahwa Fadel berbohong. Lantas, benarkah setelah beberapa fakta mulai terungkap, Rasman mulai ragu untuk meneruskan kasus ini? Jadi bagi saya, netizen, hujatan, makian, itu sudah sarapan pagi saya. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Makanya nih Rasman, Gimana tuh kemarin kan? jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah, segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin Fadel, keluarga miskin, gembel, gue nggak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo dan Juliet lah. Pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa begitu. Makanya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya, komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya yang menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk ya menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Enggak. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua.
Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Saya penjarakan semuanya. Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NU. Itu kan hak dia. Menafsir sesuatu peristiwa. Itu hak seseorang. Termasuk hak pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Gitu. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada ya pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Kita begitu. Kita slow aja. Orang diam, orang semut, orang soft. Bukan berarti orang takut sama lu. Enggak lah, kita merantau ke Jakarta, Bapak. Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang nggak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi. Nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya, Fadel benar. Atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan, kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Saya orangnya fair. Maju ya maju, mundur ya mundur. Pada intinya, Fadel datang ke saya bersama tim saya. Bukan saya yang datang ke Fadel. Itu juga jangan nanti jadi salah sangka juga. Oke? Dan yang kedua, pertama datang Fadel ke saya dengan tim juga. Ini kita dasari dulu pertama dari rasa kemanusiaan. Yang pertama saya tegaskan ke Fadel, itu kan ada dugaan laporan terhadap Fadel yang dilaporkan oleh NM di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, yaitu tentang pencabulan dan menyuruh atau melakukan aborsi. Di situ saya pertegas kepada Fadel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan persetubuhan atau hubungan intim dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya ya. Tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya, terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana? Kok bisa beredar? Saya tanya. Itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum. Kesaksian Fadel mulai meragukan kepercayaan Rasman. Sebelumnya, Fadel memang telah meyakinkan publik dengan menunjukkan hasil USG yang ia bawa saat konferensi pers kemarin. Dengan percaya diri, ia mengklaim bahwa bukti tersebut mendukung posisinya dalam kasus ini. Namun, setelah hasil visum yang dikeluarkan oleh Polres mulai tersebar, Rasman mulai merasakan keraguan. Hasil visum itu mengungkapkan beberapa detil yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan Fadel. Keterangan dari dokter yang memeriksa menjadi titik fokus baru dalam penyelidikan, menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan dan konsistensi kesaksian Fadel. Melihat situasi ini, Rasman merasa perlu untuk melakukan langkah tambahan agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang prematur. Ia memutuskan untuk menghubungi dokter ahli guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil visum dan USG tersebut. Ada visum itu kita uji dulu dong. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan 2 anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG kandungan. Ya, itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September seperti apa, ya semua pengkajian bidang itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Kalau memang tidak ada sesuatu, kenapa harus sibuk untuk membantah, sibuk meminta supaya dikawinkan? Wah, ada apa? Itu kan sebuah pengakuan. Tanpa dia sadari, itu dia telah mengakui bahwa ada sesuatu terjadi
sehingga harus melakukan penawaran supaya dilakukan pernikahan, dan itu mustahil terjadi karena kita sudah tidak mungkin. Karena apa? Anaknya sudah diperlakukan sangat-sangat yang dia tidak suka. Masalah ini adalah terkait dengan laporan tindak pidana kejahatan, ya, di mana ada seseorang anak di bawah umur dilakukan sebuah perbuatan di mana perbuatan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana dengan ancamannya maksimal 15 tahun. Kita tidak mengurusi percintaan, kita tidak mengurusin diantar ke sana kemari, yang jelas berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan hasil percakapan, berdasarkan foto yang ada dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Nah, proses saat ini sudah berlanjut, saksi juga sudah diperiksa semua, bahkan saksi kunci yang orang tidak ada yang tahu siapa dia sudah ada saya bawa, sudah saya untuk saya minta supaya diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi kalau saya fokus pada persoalan, kalau saya menangani, mendampingi Niki, menyiapkan semuanya dari awal proses ini, saya yang menyiapkan. Karena awal sekali Niki telepon saya, ini Loli bang, iya itu anakmu sama juga dengan anak saya karena dia dari kecil dengan saya. Jadi saya yang menyiapkan semua proses ini, saya yang juga menyuruh membuat laporan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu nanti akan kami dalami semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Saya harus fair. Nggak usah kalian suruh. Kalau saya lihat nggak benar, saya pergi. Tapi kalau benar, saya harus teruskan dong. Begini, Loli itu kan memposting hasil dari tes pack kan. Terus dia harus bicara, kok bisa, kira-kira kok bisa ada dia checklist di tes pack ya, kok bisa gua hamil ya, kira-kira begitu kan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, waktu dia tes pack memang ada ibunya yang dampingi dia kan? Enggak. Bagaimana kalau kejadian misalnya dia di UK sana, dia kemudian uji tes kehamilan terus ternyata ada hamil. Pertanyaannya, dia pergi ke tes itu ada yang dampingi enggak? Kan dia sudah pergi ke Jakarta, mau ketemu mamanya, nggak diterima. Terus dia tes sendiri. Terus kira-kira kalau dia tes sendiri salah nggak? Jawabnya enggak dong. Terus kemudian kalau dia tes sendiri terus melanggar hukum nggak? Kenapa melanggar hukum? Orang dia ngetes diri dia sendiri. Nah pertanyaannya, apakah dia ketika melakukan tes itu didampingi oleh fadil atau siapapun, itu perlu pembuktian. Karena alat bukti dalam KUHP itu kan ada 5. Saksi, ahli. Pertama saksi, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari situ kelihatan. Saya tahu kok mereka bilang ini ada handphone udah dapat, nanti ada ini, itu kan dijadikan petunjuk. Kalau lu memang benar, kemudian lu memang baik, ya sudah. Nanti akan kelihatan kalau memang Loli mengatakan sudah deh, saya minta maaf, salah saya. Itu semua kerjaan dari Fadel. Kita uji, benar nggak keterangan dia ini? Apakah Loli ini keterangannya tidak dipaksa atau apa gitu? Nanti kan bisa dilihat. Di tengah bergulirnya kasus yang melibatkan Loli dan Fadel, muncul isu panas yang mengejutkan publik. Tudingan tersebut menyebutkan bahwa Loli rela mencari uang untuk menebus sang kekasih yang sebelumnya sempat ditahan di Polsek Pesanggerahan. Ya, isu ini cepat menyebar menjadi bahan perbincangan di media sosial dan berbagai platform berita. Dalam konferensi pers yang digelar bersama Rasman, Fadel sempat membantah tudingan tersebut. Namun tak lama setelah pernyataan tersebut, Kapolsek Pesanggerahan mengeluarkan klarifikasi yang justru membenarkan adanya isu tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Fadel memang terlibat dalam kasus penganiayaan dan tengah berupaya melakukan restoratif justice dengan korban. Lantas, seperti apa sikap Rasman atas ini semua? Benarkah Rasman sudah dibohongi? Pada saat proses pembuatan LP, jadi kami masih dalam tahap penyelidikan. Setelah kita tahu siapa yang melakukan, ternyata yang bersangkutan melakukan hal tersebut, sehingga kami lakukan penyidikan dan kemudian yang bersangkutan datang ke sini dalam rangka kami periksa. Namun statusnya masih sebagai saksi itu. Dan kemudian yang bersangkutan mengajukan restoratif justice dan alhamdulillah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan restoratif justice di bulan September ini. Itu kejadiannya pada siang hari. Karena yang bersangkutan itu ada tamu yang mencari dari orang tuanya untuk perihal terkait dengan masalah pribadi, namun kebetulan langsung si Fadelnya ini yang mendatangi dan menanyakan maksud dan tujuan, namun direspon dengan tidak baik sehingga ada pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai di bagian leher dari pelapor. Awalnya ada permohonan dari yang bersangkutan, terlapor ini, dia mengajukan untuk dilakukan restoratif justice atau diminta dimediasikan. Kemudian dari pihak korban atau pelapor mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mau untuk bersepakat tidak melanjutkan dan juga mencabut laporan. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini memang diselesaikan di Polsek Pesanggerahan. Jadi tidak kami limpahkan ke Polres. Jadi untuk si Fadel sendiri itu pada saat proses RJ-nya itu didampingi dari orang tua. Kemudian untuk dari pelapor atau korban itu didampingi dari lawyernya. Pada tanggal 17 September 2024 itu dilaksanakan di ruang unit Satreskrim Polsek Pesanggerahan. Jadi pada saat itu ya kan ada mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya, itu nggak ada namanya penjara, nggak ada di penjara, dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi Polsek. Nggak ada, kalau ditahan nggak mungkin 2 hari, pasti 2 bulan, seminggu. Nggak, kan kemarin kita ketemu 2 hari. Kita 2 hari ketemu sama video call juga sama Loli. Itu kasus dia yang berantem 1 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai. Ya kalau itu dicari-cari, ada juga orang yang juga sudah sempat mendekam di penjara, tapi melaporkan sekarang, kan bukan begitu. Jadi sekali lagi closing statement kami, saya tidak ingin berpolemik dengan adik saya NM. Kami fokus pada pembelaan Fadel, dan kalau diperlukan komunikasi antara Loli dengan Fadel dan kami, kita siap menjembatani. Tapi tolong dari pihak sebelah sana juga jangan melibatkan orang lain yang nggak ada urusannya. Contohnya misalnya Dr. O, yang itu juga dipertanyakan perannya seperti apa. Demikian, terima kasih. Itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.